أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Ilahi ya Tuhan kami, tidak ada yang dapat kami handalkan di hadapan-Mu kecuali hanya bertumpuk dosa dan kegelapan di dalam hati kami. Kemungkaran dan kemaksiatan kami adalah pasti adanya, sedangkan pahala-pahala kami belum tentu makbul di sisi-Mu. Oleh karena itu ya Allah, jangan Kau putuskan kasih sayang-Mu dan ampunan-Mu kepada kami. Janganlah Engkau batasi rahmat-Mu dan ampunan-Mu ke atas kami, sehingga kami masih dapat berusaha untuk memperbaiki diri dan Engkau dekatkan kami kepada-Mu. Jadi ketua kami Nabi Muhammad bin Wahid Wahirin salawat Allah. Ada hadis yang istilahnya barangkali sampai akhir nanti hadis ini baca, tapi keinginan Anda pada awalnya tidak baca sampai akhir, tapi barangkali yang akhlaknya mungkin dikasih untuk pada giliran berikutnya. Yang ingin sampaikan pada malam ini adalah pada awal-awalnya. Sebelum Anda sampaikan hadis ini, perlu diketahui bahwa ilmu yang kita cari ini adalah apa? Paling afdalnya ilmu. Apa paling afdalnya ilmu itu? Jadi ilmu itu kan macam-macam, bermanfaat. Seperti elektronika, komputer, kesehatan, kedokteran, semua itu bermanfaat. Dan itu kalau belajar dari Ta'ala, karena Allah SWT, kita akan mendapat pahala. Tapi yang paling afdalnya dari ilmu-ilmu yang ada, yang bisa dipelajari oleh kita, itu adalah ilmu agama. Ya, ilmu agama ini karena urusannya dengan syariat Allah SWT, dan berurusan dengan batin manusia, bukan dengan zahir, dan juga berurusan dengan masalah tujuan diciptakannya manusia. Yaitu apa? Yaitu kembali kepada Allah dengan diridhoi. Jadi kalau bahasanya boleh dengan takwa, bahasanya boleh dengan hari kiamat masuk surga, tapi boleh juga dengan bahasa kembali ke Allah nanti dengan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah menciptakan kita, untuk apa Allah menciptakan? Apakah untuk jadi sarjana, dokter? Nah, sekalipun itu termasuk wasilah perantaraan untuk istilahnya kehidupan kita di dunia dan bahkan untuk kehidupan kita di akhirat. Kalau orang yang dapat jadi, ini bukan itu tujuan kita. Jadi semua ilmu yang berkenaan dengan selain masalah akhirat secara langsung itu memang bisa berhubungan dengan akhirat, menolong orang segala macam, tetapi tidak sekaligus menjadi tujuan. Jadi pelajaran yang selain agama itu hanya berkenaan dengan perantaraan saja untuk mencapai akhirat. Tapi kalau agama ini langsung berkenaan dengan falsafah diciptakan kita sebagai manusia, yaitu menuju kepada Allah, atau kembali dengan diridhoi, atau masuk surga kalau bahasa awamnya. Jadi kalau bahasa tasbih atau merangsang orang supaya taat, supaya ini dikatakan apa? Supaya masuk surga, supaya kenikmatan, atau ampunan segala macam. Jadi ilmu agama ini yang perlu diketahui adalah ilmu yang betul-betul paling tingginya ilmu, paling sucinya ilmu, paling mukaddas, paling jamin, paling istilahnya tampan, paling cantik, paling harum, paling pokoknya paling tinggi, paling mulia. Tentu setiap orang mempunyai harta lebih, kewajibannya juga lebih. Setiap seseorang mempunyai kelebihan, mempelajari ilmu yang memiliki kelebihan, pasti tangannya juga. Wah, orang ketika bawa pisau berjalan, ketika bawa kayu, tongkat misalnya, tidak perlu hati-hati, jalan aja. Tapi orang yang bawa pisau, senjatanya lebih canggih, dia hati-hati. Kalau jatuh bisa kena dirinya sendiri. Ketika bawa pistol juga harus lebih hati-hati lagi. Ketika bawa bom kimia harus lebih hati-hati lagi. Ketika bawa bom atom, lebih hati-hati lagi. Ketika orang lain juga mau. Ilmu ketika ilmu semakin tinggi, sebagaimana kita dapat rezeki Allah didatangkan ke kota ini, di mana di dunia ini sekarang untuk anak tidak ada yang lebih afdal dariku untuk mencari ilmu. Nah ini Allah sudah memberikan rezeki kepada kita mengenai
ilmu yang tinggi ini, ilmu yang paling tinggi, yang paling hebat ini. Tapi apa sebenarnya konsekuensinya? Jadi jangan lupa itu bahwa ilmu kita yang ilmu agama yang kita akan pelajari ini adalah ilmu yang paling tinggi dan tentu bisa konsekuensi yang paling tinggi. Jadi dia juga mahal, dia juga misalnya berbahaya. Nah, jadi ibaratnya bermacam uang bisa membunuh setan, bisa membunuh mukmin. Jadi dengan ayat-ayat, dengan dalil filsafat, dengan irfan segala macam, kalau kita beramal mati semuanya. Tapi kalau kita tidak beramal, hanya pintar bersilat lidah, artinya pintar berargumen tapi tidak pintar beramal, tidak pintar mengurusi dirinya dalam kamarnya, dalam kesendiriannya, tidak pintar dia membela dirinya di dalam dirinya, keburukan dirinya di dalam dirinya, dalam kesendiriannya, dan tidak mau tawaduk juga di depan orang. Orang yang memegang mata jemaatnya tadi yang disekali untuk membunuh setan, membunuh dengan jadi barangkali kalau kita nggak takwa akan berhasil juga. Melanggar orang belajar yang kita definisikan sekarang ini, yang ada di dunia kita sekarang ini, belajar yakni hafal, paham, hafal, lulus ujian, sekalipun ikhlas bukan karena guru, tapi paham dan lulus ujian, jelas paham. Padahal ilmu yang kita mempelajari ini tidak cukup paham, tapi harus aman. Jadi kalau kayak ilmu misalnya kita sarjana membuat pesawat, tidak mesti buat pesawat, teorinya ada, tapi tidak bikin pesawat kita. Tapi kalau misalnya kita belajar teori kesehatan dalam mengenal bakteri, nah, jadi kalau kita mengenal bakteri, berarti dalam kesehatan kita harus belajar dari bakteri, juga harus diamalkan. Jadi ilmu ada yang wajib diamalkan sekalipun ilmu ini, apalagi ilmu agama ini. Jadi wajib diamalkan. Jadi kalau kami Nabi SAW sampai 40 tahun, baru 40 tahun dia jadi Nabi, di mana sebelumnya saja sudah tak pernah dusta, sehingga dikenal alamin, berkali-kali bersirakat, berkata di buah istilahnya apa? Hira, ya, di buah Hira. Yang itu berkata di sana, berkatanya tidak selama-lamanya, tidak kayak berkatanya beberapa hari, dah, beberapa hari. Jadi kadang-kadang makanannya dikirim ada harga ada yang dalamnya harus setelah itu disediakan Nabi itu bukan karena istilahnya main. Allah bukan tidak ada falsafahnya, tetapi kenapa? Tapi seorang mubaligh, seorang yang menyampaikan agama, dia yang paling awal harus mengamalkan apa yang dia sampaikan itu. Ini. Jadi ketika kita mau mengaji, mempelajari ilmu yang suci, apa? Kita harus suci. Hati dan badan kita harus suci. Baru kalau kita melakukan itu, apa namanya? Kita bisa berkenalan dengan ilmu. Imam Ali sendiri ekstrim dalam menafsirkan ilmu. Sampai beliau mengatakan apa? Al-alim bila amal, laisa bi'amin. Kalau di Indonesia dulu al-alim bila amal, kasyajar bila samar. Nah, orang alim tidak beramal, kayak pohon tak berbuah. Indonesia. Kemudian pohon tak berbuah bisa buat berteduh, kayunya dipotong buat rumah, daunnya buat ternak. Tapi yang alim mengatakan apa? Alim sana. Al-alim bila amal, laisa bi'alim. Orang alim tanpa amal, dia sebenarnya tidak alim. Apalagi ditambah dengan ayat Al-Quran. Kabura a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kabura maskan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Allah sangat besar murkanya kepada orang yang mencetot saja, mencetot bahasa Indonesia, yang hanya ngomong saja, tetapi apa? Tidak beramal. Kabura maskan. Nah, itu sadis. Jadi dalam ayat itu sadis sebenarnya. Kabura maskan. Allah sangat besar murkanya kepada orang yang bicara dan kepada dia. Tapi dengan kecil hati ini sekarang kalau gitu anak ini sudah dapat, ini sudah taufik dohir datang hukum ini sudah taufik. Tapi masalahnya taufik suci ini perlu syukur suci, perlu amal suci, perlu tanggapan suci, perlu labbaik suci. Jadi ketika Allah memberikan suci itu tak pernah minta hukum, dan segala macam, tak pernah minta sian, tak tahu sian, ada aja asbab. Itu berarti la'allahu kita bisa memiliki potensi kalau meneruskan apa-apa yang istilahnya menurut kita baik.
Jangan gede rasa, jangan besar kepala. Oh berarti aku sudah dipilih Tuhan. Jangan. Memang sudah dipilih Tuhan sekarang sampai sekarang ini. Tapi dari sini ke depan belum tentu. Makanya ada istilahnya, tanggung jawabnya tidak besar. Jadi ilmu yang suci, dia hanya akan datang di hati yang suci, di mulut yang suci, di ide-ide yang suci, di mata yang suci. Jangan lupa itu. Di telinga yang suci. Jadi dari sekarang, kalau bisa misalnya tahajud jangan dilepas kalau bisa. Tapi kalau puasa kecuali kodok, jangan banyak-banyak. Jadi puasa sebulan 3 hari, paling banyak misalnya seminggu 2 kali, jangan banyak-banyak. Hampir tuh. Karena dulu tidak pernah juga mau percaya ngajar itu. Sekarang ini diketok saja begini sudah sakit. Padahal guru saya ketika menasihati saya jangan banyak puasa itu, lantaran guru RK-nya dia sudah tidak bisa banyak melakukan sholat karena dulu masih muda banyak puasa. Jadi guru saya itu ketika dia melihat saya banyak puasa waktu masih muda, dia bilang jangan banyak puasa. Guru saya sekarang tidak bisa sholat banyak lantaran itu banyak puasa dan dia menasihati kami yang banyak puasa. Kecuali kalau kotor. Jadi kurangkan. Memang ketika lagi tersedot hati ini itu tak pernah tidak mau ninggalin puasa. Karena dulu kurang lebih sama anak Thailand. Kurang lebih tidak ada hari yang tidak puasa. Setiap hari puasa. Wala Daud, wala apa. Itu langsung puasa. Jadi mengkampir. Jadi apalagi awal-awal jadi sini merasa dulu banyak dosa. Sampai Imam Malik mengatakan alamatnya orang taubat itu ada alamatnya orang taubat itu. Apa alamatnya? Tinggal kulit sama tulang. Jadi ini juga istilahnya mau menggunakan kesedihan saya, kesedihan waktu masih muda, maksiat. Itu kan istilahnya yakin saja lah banyak maksiat kan gitu. Jadi antaranya, jadi awal-awal kesetutnya Ahlul-Bait, anak Syiah di sini dan betul-betul harus sekali melihat istilahnya masalah Ahlul-Bait, istilahnya tidak kalau sekarang mungkin menjadi Ahlul-Bait dengan jauh sebelum menjadi Ahlul-Bait tidak terlalu haru-haruan masuk Ahlul-Bait begitu masuk sehari dan ternyata ada para Ahlul-Bait pada bermanfaat. Ini nilai kesejukan Tuhan ini sudah berkurang. Dulu kita istilahnya di sini langsung karena ilmu di sini langsung secara jadi yang mungkin bukan karena puasa, tapi guru saya betul-betul menasihati karena guru arifnya beliau itu sudah tidak banyak melakukan, tidak bisa sholat banyak-banyak. Jadi untuk mungkin hanya sholat malam, mungkin dia mau sholat 500 rakaat semalam sudah tidak bisa lagi. Yang 300 sudah tidak bisa lagi karena itu. Saya ini sudah bertahun-tahun kalau sholat pakai kasur, ini landuk di tepuk-tepuk. Jadi di rumah saya dia sholat di atas kasur khusus untuk sana. Jadi untuk puasa istilahnya kalau bukan karena kodok istilahnya sedikit saja. Misalnya 9 3 kali. Paling maksimal misalnya apa itu? Kemis kalau salah itu ada juga. Ada aturannya lah di tahrir itu cerita aja nanti. Maksudnya keluar nanti. Nah, kesucian itu bisa ditempuh dengan banyak cara. Dan sekarang dibukuk makannya yang benar, sehat, gizi segala macam, rawat akalnya. Di antara merawat akal itu bukan hanya istilahnya dengan gizi-gizi, kurangi hayal, kurangi ide-ide dunia, yang begini, luas sebenarnya. Cukup kita makan sehari sudah sehat bisa hidup. Nah itu, jangan hayal ini, bangun rumah, bangun ini, bangun pesantren. Itu buang itu hayal. Bagaimana sekarang Anda kalau sekarang mati siap? Jadi kurangi hayal. Nah itu kalau saya sedang ada ingat anak kata-kata Imam Ali. Saya yang di depannya lupa. Itu jadi paling bebasnya orang kalau nggak salah itu artinya adalah orang yang melepaskan diri dari orizu. Jadi dari amal. Orang yang bebas, orang yang istilahnya tidak terikat, orang yang bisa tarwas ke Tuhan. Kalau dalam istilah irfan, sabuk bol, karena ada istilah sabuk bol itu. Jadi terbang dengan sayap ringan, maksudnya ringan dia menghempakkan sayapnya. Supaya dirinya itu apa? Yang meninggalkan yang berat. Apa yang berat yang untuk ke akhirat berat? Originalnya buang. Sekalipun mirip dengan keislaman. Seperti tadi yang bilang terhadap sampai semakin Islam. Ilmunya dulu dibenarkan dan amalnya ya. Nah, jadi kesucian hati segala macam. Nah, kesucian diantaranya menguatkan otak segala macam itu istilahnya bukan hanya dengan gizi, tapi bisa dengan mengurangi amal-amal, mengurangi istilahnya cita-cita yang terlalu banyak. Tidak kurang bagaimana memahami pelajaran amalkan itu.
bagaimana menjauhi dosa. Jauhi, tulis kalau perlu, apa yang masih suka ngelirik, tulis. Anak dulu masih bujangnya tulis, tapi orang nggak paham ada tulisan anak pakai sihir. Jadi apa yang kelemahan yang masih ada, anak tulis. Banyak kondisi misalnya, atau kadang-kadang umpamanya ini, ya tidak mesti ini loh ya. Jika anak ngelirik, saya mungkin ngelirik satu saat umpamanya. Jadi ini misalnya seminggu ini harus habis satu. Jadi di programnya itu yang harus terapkan itu. Jadi memilihkan diri supaya apa? Ilmu yang tadi wali yang mahal itu, ya ini bukan ilmu silat. Nanti ilmu silat tidak diamalkan barangkali kena pukul, kan gitu. Kadang-kadang rontok gigi. Tapi kalau ini ilmu menghindar dari neraka, ilmu mendekat dari ahli bait. Jadi kalau kita tidak amalin, neraka atau setidaknya jauh dari ahli bait, jauh dari orang suci. Pokoknya suci dengan segala tanda mental. Komunitas kepada orang Jawa. Selalu ada nanti. Di sini ada hadis, saking bagusnya hadis ini sampai dimasukkan oleh orang-orang, bukan kita ini, oleh orang-orang ke dalam jajaran tafsir dulu. Cara sair dan sulu. Jadi metodologi irfan. Jadi metodologi mendekat kepada Allah secara irfan. Nah, di antara yang awal-awal kali itu adalah menuntut ilmu. Coba bayangkan ya, ini ada hadis dari yang apa namanya, ada seseorang yang bernama Unwan al-Basri. Unwan al-Basri. Sehingga kalau di dalam akhlak atau irfan disebutnya biasanya apa? Riwayat Unwan al-Basri. Jadi atau ini riwayat Unwan al-Basri yang sering yang disampaikan orang, juga Allamah Khodi, Arif yang Khodi yang gurunya gurunya Allamah Khodi dalam irfan. Itu di antaranya menanyakan hadis ini, kemudian perhatikan ada anjuran-anjuran. Unwan Basri ini adalah seorang yang belajar kepada Anas bin Malik. Jadi muridnya Anas bin Malik, salah satu muhadis perawi hadis yang terkenal khususnya di hadis sunnah. Dia muridnya Anas bin Malik ini, Anas bin. Satu saat kepingin bertanya dari Imam Saudi, tapi sama Imam Saudi ditolak. Sudah aneh ini disebutnya dengan beliau. Di Unwan Basri mengatakan gini, qala kuntu akhtalifu ila Malik bin Anas sinina. Jadi aku Bernanda istilahnya suka mendatangi Malik sudah bertahun-tahun. Salam mengatakan Ja'far Mustajib alaihissalam al-Madinah istilah ilahi. Ketika Imam Ja'far Sadiq istilahnya datang ke kota Madinah, istilah ilahi, aku mendatanginya, mencoba mendekatinya. Wa ahbabtu an akhudha anhu kama ahabtu an Malik. Aku berusaha untuk belajar dari beliau, mengambil apa-apa dari beliau, apa-apa yang diambil dari Malik. Mencoba datang. Terus, faqala li yawman, Imam Sadiq berkata kepada dia, inni rajulun maslubun wa ma'adani kami awradun fi kulli sa'atin min ana'il layli wan nahar fala taswalni an wirdi wa khud an Malik wa akhtalif ilahi kama kunta takhtalif ilahi. Nah, kurang lebih Imam Sadiq mengatakan ini menolak secara halus. Kurang lebih mengatakan ini rajulun maslub, jadi aku laki-laki yang selalu cari-cari, maksudnya diincar lah gitu, diincar oleh pemerintah waktu itu. Dia masih dicari-cari dari kesalahannya, nanti suatu saat ditahan, tidak bebas, tidak bebas dirinya. Wa ma'adali li auradun fi tulisan. Di samping itu aku juga punya kebiasaan wiridan, punya kebiasaan, punya bacaan segala macam fi tulisan dalam setiap saat, baik di siang atau di malam hari. Salah tasbal yang itu jangan kamu mengganggu wiridanku. Waqt al-Malik waqt al-Qur'an kama kuntu tahliya itu. Ambillah dari Malik sebagaimana kau ambil selama ini. Jadi jangan ambil dari aku. Tidaklah karena Imam Sadiq. Faltahamtu menjalik. Faltahamtu menjalik wa kharajtu min indi wa qultu fi nafsi law tafarrasa fiyya khairan lama zajarani an al-ikhtilaf ilayhi wal akhri anhu. Jadi aku sedih, kecewa, dan aku keluar pergi dari tanah yang ditolak, pergi
Jadi keluar dari rumahnya, kurang lebih di rumahnya yang kelahiran, karena seolah hari punya ibu, keluar. Ya karena dia lah mau belajar, waktu itu maksud dan aku berkata-kata pada diriku sendiri, seandainya aku ini ada wilayah, kurang lebih gitu ya artinya, kalaulah aku wilayah mendapatkan kebaikan, memiliki kebaikan, umpamanya, dia khairan, lama sejarah ini oleh ikhwan, beliau tidak akan menolak aku untuk belajar kepada beliau dan mengambil pelajaran. Jadi beliau tidak akan menolak aku datang kepada beliau dan mengambil ilmu dari beliau. Tapi karena mungkin aku ini tidak punya kebaikan, tidak punya kelayakan itu. Secara dohir, hadis yang diucapkan beliau pada pertemuan seperti itu kan menolak. Padahal menolak itu kan tidak boleh. Tapi istilahnya, Allah sendiri telah memerintahkan, tas'alu ahla dzikri. Yang pentinglah adalah menanyakanlah kepada ahli dzikir kalau kamu tidak tahu. Ini perintah Allah. Perintah Allah pasti bisa dilaksanakan. Tidak mungkin tidak bisa dilaksanakan. Tas'alu ahla dzikri, yang pentinglah adalah menanyakan kepada orang yang tahu. Kalau kamu tidak tahu, yang mempunyai ilmu maksudnya ahli baik, khususnya di situ miskat, ada ekstensi yang paling kuat, wujud eksistensi yang paling kuat adalah ahli baik, yang telah bertanya kepada beliau. Nah, perintah ini tidak mungkin tidak bisa dilaksanakan. Ya. Kalau mau dilaksanakan, pasti harus ada ulil albabnya mana, kan gitu. Nah sekarang ulil albabnya sudah ada, kok menolak? Nah, dari satu sisi Allah perintah, dari satu sisi ulil albabnya menolak. Kalau kita yang menghadapi Imam Shadiq mungkin sudah ingkar kepada fadilah Imam Shadiq, mungkin kita sudah jauh. Tapi orang ini segilas kemurnian hatinya, ketika dia dengan Imam Shadiq tidak marah. Dia mengatakan, mungkin aku tidak layak belajar dengan beliau. Imam Shadiq kadang-kadang nolak selamanya, begitu saja misalnya. Atau ya tidak diredai lah, ditolak, dan kalau ikut ngaji mungkin tidak diperhatikan betul. Begitu saja misalnya. Seperti Abu Hanifah kalau nggak salah, Abu Hanifah kalau nggak salah. Awal mau belajar dan tidak diizini, mau belajar. Nah setelah itu ada yang iya sejarah barangkali ada ya sejarah yang mengatakan, tapi anak belum lihat itu. Jadi nggak ada ceritanya sini. Karena Abu Hanifah ini terus minta mengulas lagi seperti Anwar Basri. Jadi begitu ditolak langsung misalnya hatinya bergejolak langsung dicari lagi. Nah, tapi si Anwar Basri ini luar biasa karena punya modal dia. Jika sudah datang ke waktu ditolak, dia tidak dari ayatnya nanti kan tidak ada ayatnya, dia kan sebagai editor barangkali bulan. Jadi dia kontribusi ke dirinya. Kalau ada kebaikan pasti diajari, tidak mungkin ditolak. Masa mereka sahibul fadilah orang maksum kalau ditambahin bisa minimal kalau lah dia tidak meyakini maksum orang ini kalau tidak ada yang tapi alat zahir ini kelihatannya begitu ya. Tapi beliau betul-betul melihat Imam Shadiq itu mempunyai fadilah yang luar biasa. Jadi jika diusir tidak sakit hati, malah dia ngeres. Jadi kalau bahasa Jawa ini ngeres, itu dia malah apa namanya menes dirinya itu. Jadi malah kayak tinggal orang tua gitu, sedihnya itu berbukanya untuk dirinya sendiri karena dia merasa tidak mempunyai kelayakan untuk belajar. Nah, apa yang terjadi sama orang ini? Padahal di masjid Rasul, aku masuk ke masjid Nabi, kemudian wasallamtu alaihi, aku bersalam kepada Nabi, aku merajak tinggal lagi ila raudah, jadi ila raudah. Jadi itu merajak tinggal lagi ila raudah, wasallamtu dia. Jadi besoknya orang begitu kembali ke mana? Ke makam Nabi, yang di masjid, ke makam Nabi kan di makam di masjid Nabi itu, ukurannya makamnya. Terus bertanya sekian ada waktu itu. Jadi besoknya beliau datang dia dengan Nasr ini dengan makam lain datang lagi ke makam Rasul itu harinya terus kafinya. Terus datang ke kuburan Nabi, terus salat rakaat terus berdoa. Waktu itu as'aluka ya Allah anta tika alaihi qalba ya'tar wa tarjukani min ilmihi ma'ah tadiwi ila siratikal mustaqim. Ya Allah, lembutkanlah hatimu Ja'far supaya dia memberiku ilmu sehingga aku terhidayah ke jalan yang
suruh minta begitu. Faraja'tu ila dari Muntaiman walam akhtalis ila Malik bin Anas lima usyri qalbi min hubbi Ja'far. Jadi aku balik dari kuburan Nabi itu ke rumah, aku tidak keluar lagi. Tidak keluar lagi ke mana? Menuntut ilmu di mana? Ya, Anas bin Malik. Malik bin Anas. Berapa? Kalau tadi Anda bilang Anas bin Malik, Malik bin mana? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tak pergi lagi. Kenapa? Karena hatinya sudah cinta kepada Imam Ja'far. Padahal tidak kenal ya, tapi kalau punya bibit-bibit kesucian tertentu juga. Hatta tidak mengenai beliau. Karena kharajtu min dari inilah ila salatil maghriba. Aku tidak keluar dari kamar setelah itu. Yang sedihnya. Kecuali untuk salat. Jadi salat wajib. Hatta ila sabri. Sampai hilang saudaraku. Akhirnya dalam nada tetapi ketika hatiku sudah dada menjadi sesak, tidak tahan. Karena antu atau itu waktu tidak haram. Ya kurang lebihnya apa? Ya sudah istilahnya pakai perempuan segala macam. Orang itu gitu. Orang dengan itu anak kuliah terus datang ke Imam Tadi menjaga coba lagi bukan bersatu coba lagi waktu nabak dengan salat belakang pada waktu setelah selesai salat asar jadi kita mengunjungi mangga ini falamma hadartu badarihi ista'dzantu alaih fakharaja hadimun lahu faqala ma hadithu faqultu assalamu ala asyrif. Jadi ketika aku datang ke pintunya Imam Tadi kemudian minta izin untuk masuk, untuk masuk, terus khodimnya keluar, khodimnya sedih, terus bertanya, nah hadis apa? Saya terlalu Fakultu assalamu ala syarif. Jadi keselamatan bagi syarif muslimnya Imam Tadi. Faqala huwa qa'imun fi musalla. Dia sedang sholat di tempat sholatnya. Jadi maksudnya begini, adalah bihidai babihi kira-kira di daerah ini ya daerah itu kayak orang ini situ maka dia duduk Masya Allah Allah Ta'ala kira-kira bihidai babih aku terus apa duduk di depan pintu karena labithu illa yasiran idh kharaja khadibun faqala udkhul ala barakillah. Jadi aku ketika duduk itu tidak lama setelah itu kayak orang Islam yang duduk mengelas di depan itu terus kemudian keluar lagi khotbah itu kemudian menyatakan masuklah dengan barakah Allah. Jadi maksudnya semoga Allah memberkati kamu. Jadi sebenarnya khotbah ini sendiri sudah khotbah tidak sembarang jadi khotbah Imam Tadi tidak sembarang jadi khotbah Imam Tadi. Jadi dia punya perasaan yang bersujud untuk bisa merasakan taufik yang diberikan oleh Allah melalui sujud kepada si orang ini. Tudkhul ala barakatillah, masuklah semoga Allah memberkati kamu. Fadakhaltu wa sallamtu alaih, aku masuk dan aku bersalam kepada beliau. Faradda salam, beliau menjawab salam wa qala ijlis, duduklah. Wa faraddahu laka. Anda tadi ketika baca ini hampir menangis di rumah. Ketika Nabi Muhammad paling makan aja anak mengadakan apa yang paling menasib anak ini sama hadis ini dari di buku mana kira-kira di kunjungan ini anak tetap ini 10 menit sebelum anak datang anak baca ketika sampai di sini anak hampir menangis tahu ini maknanya wa faraddahu. Ini yang saya tidak diminta. Kalau kita minta ya Imam doain kami itu masih belum tentu untuk diterima permintaan kita. Bukan mereka berhasil, tapi kelayakannya tidak ada percayaan rasa di waktu dikolai. Tapi ini tidak diminta, langsung Imam mendoakan Allah hilangkan. Duduklah, semoga Tuhan mengampuni kami. Keluar dari mulut yang suci, dari seorang yang suci, dari hati yang suci, yang tidak basa-basi, sendirian. Tidak ada riak, tidak ada kasihan. Kalau ada orang, misalnya ada Harun atau jangan jatuh atau seperti itu, kalau ada khalifah, Allah mungkin kasihan yang sedang doain dirinya. Barangkali tadi Allah tak doain di rumah. Umpamanya, tapi ini sendirian di rumah, tidak ada apa-apa. Namun ya para Allah,
Sampai Imam Basri mengatakan kalau ini saja juga. Kami tanya ke Imam Basri ya, tanya apa hajatmu? Dalam hatinya dia mengatakan seandainya ini saja sudah cukup. Basri ajari mereka. Kira-kira nanti kita lagi. Nah, Iblis sudah pernah ulang dulu kan? Yang semoga Tuhan dengan tentang. Kajalat pun fa'atrafa maliyan pengarah ke arah itu wakala abuhan. Jadi aku duduk kemudian dia kurang lebih artinya diam sejenak, kemudian mengangkat kepalanya sendiri. Atau misalnya duduk sebentar gitu, terus mengangkat kepalanya begini, terus tanya, Abu Man, kamu ayah siapa? Julukan kalau di Abu Man. Tapi kalau di Ammar, oh Abu Man, ayah siapa? Kultu Abu Abdillah. Oh, jadi Abu Abdillah. Qala sabbata ta'inillah. Doa lagi, tidak diminta. Qala sabbatallahu kunyatak. Semoga Allah menetapkan, mengkonkretkan julukanmu itu. Julukannya apa tadi? Ayah hamba Tuhan. Oh, ayah hamba Tuhan ya harus hamba Tuhan. Ya, ayahnya hamba Tuhan bukan setan. Ya, kalau mana hakikinya bisa saja anaknya Yazid wali tidak apa-apa. Tapi kalau makna hakikinya Abu Abdillah, ayahnya hamba Tuhan, berarti harus hamba Tuhan. Sabbatallahu kunyatak. Semoga Tuhan mengkonkretkan dalam dirimu julukannya. Jadi semoga engkau jadi hamba Allah yang sesungguhnya. Ya waqfaqaka ya Abu Abdillah. Semoga Tuhan tidak memberkati dan memberikan taufik kepada membuatmu berhasil. Nah, masalah itu apa hajatmu? Ini fakultu fi nafsi la lam yakun li min ziyaratihi wa taslim wa hadha lakan tasira. Jadi kan beliau mendoakan katanya semoga Tuhan mengkonkretkan julukanmu, semoga Tuhan memberikan taufik kepadamu. Fakultu fi nafsi, dia berkata ya Allah, seandainya aku tidak mendapatkan laulam yakun min ziyaratihi wa taslim wa hadha lakan tasira. Jadi seandainya aku tidak mendapatkan dari ziarahku ini dan mengucapkan salam kepadanya kecuali doa ini. Jadi seandainya aku tidak melakukan apapun selain doa ini dari kedatanganku ini sudah terlalu banyak. Jadi orang yang hatinya suci tidak serakah karena apa? Dia mau beramal dengan ilmu itu. Semakin banyak dia mencari ilmu, semakin ilmunya semakin banyak. Nah orang ini dengan mendapatkan sabdatallahu kunyatak wa wafaqakallah ya Abu Abdullah segala macam ini terbentuk Allah semacam tadi itu ini tadi itu sudah merupakan apa? Istilahnya walaupun secara zahir barangkali menyentuh tetes air, tapi bagi orang itu ka'annahu istilahnya dia di dalam neraka mendapat kesimpulan yang luar biasa. Ingat ya, orang yang mencari kebaikan, orang yang hatinya selalu terbakar, yang tidak pernah istilahnya hidup tentram, kecuali kalau nanti mendapat istilahnya kabar dari Allah bahwa dia sudah selamat. Jadi orang banyak macam-macam Allah. Umumnya ya sudah tawakal pokoknya sholat tuh. Ada orang nggak cukup. Nggak cukup. Ini emang soalnya kita diterima. Dengan kita hanya maksiat. Dosa kita emangnya kita nggak bikin dosa. Barangkali nggak sengaja. Artinya ada dosa yang kita kira kecil. Ternyata besar. Kita kira kecil. Ternyata besar. Ada orang yang nggak cukup dengan sholat, ibadah, asal nggak nyuri, nggak zina, segala macam. Kadang sibuk. Kemarin anak baca juga ngeri sekali baca hadis dusta dari Rasulullah. Orang mukmin yang berdusta tanpa dia terpaksa, kayak orang zina dibunuh atau segala macam itu tidak terpaksa dia berdusta, maka dosanya seperti dosanya orang yang berzina 70 kali. Di mana yang terkecil dari zinanya itu zina dengan ibu. Jadi kira-kira zina sebelumnya itu apa? Zina dibunuh. Kira-kira gitulah. Zina dengan orang yang bunuh suami segala macam. Yang terkecil dari 70 jenis dosanya itu apa? Zina dengan ibu. Itu berbohong. Kita kan tak tahu. Kita jauh dari zina. Alhamdulillah. Walaupun ini kecil sebenarnya, tapi alhamdulillah lah cukup besar. Ini dari Allah itu. Jauh dari bir.
Tapi dari gibah enggak ada, apalagi dusta. Gibah aja masih sering, dusta enggak. Dusta dianggap kecil. Nah, ketika Anda baca riwayat itu yang dinukil oleh Aizul Abbas di buku yang beliau tulis yang berjudul Dosa-Dosa Besar, beliau masukkan ke dalam dosa besar. Jadi termasuk dosa besar. Nah, dosanya di antaranya itu riwayatnya seperti itu. Nah, dusta segala macam. Dan itu katanya lama dua agak larja. Jadi orang yang tidak hati-hati berbuat satu kesalahan itu menuntut dua kesalahan. Makanya bertobat lebih berat dari tidak melakukan dosa. Orang yang mau berhenti merokok lebih berat dari menjauhi rokok. Jadi sebelum dia kecanduan rokok. Orang yang sering berdusta lebih berat meninggalkan dusta ketimbang orang yang belum pernah berdusta kemudian mau berdusta pertama kali. Ini kali. Jadi tapi yang jelas harus tobat tuh yang seperti biasa. Anda juga kalau Anda juga semua yang kalau saya sih berbuat kesalahan dosa ide segala macam itu harus tobat sekali benar. Jadi makanya nanti di akhirat tidak diadab, tapi dia sudah menghadap dirinya. Ketika dia menghindari bin misalnya di heroin, kenapa dia tidak disiksa nanti di akhirat kalau tahu mati heroin? Karena dia sudah menyiksa dirinya. Jadi ketika dia berhenti dari heroin, dia tersiksa. Orang yang biasa mabuk, ketika berhenti dari mabuk, orang yang biasa gibah, orang yang biasa berbohong, wah itu tersiksa sekali untuk tidak berbohong, untuk tidak bergibah. Nah, makanya kalau dia taubat terus dan berhasil, tidak berbohong lagi, tidak zina lagi, tidak mabuk lagi, tidak gibah lagi, nanti di akhirat dimaafin. Cuma kalau gibah ada urusan lain, selain urusan taubat. Jadi harus minta halalnya orang yang digibah itu, orang yang digibah. Jadi berbahaya sekali itu. Jadi dosa kalau kepada Allah langsung bisa langsung diterima, kalau kepada orang lain itu masih ada birokrasi, masih repot sekali urusannya. Sekali gibah itu kalau diantaranya ya, kalau kita istilahnya tidak minta maaf kepada orang tersebut, salat kita 40 hari, salat yang diterima itu diambil oleh Tuhan yang diserahkan untuk orang ini. Padahal seumur hidup mungkin sekali salat saja belum pernah kita sangat diterima. Padahal yang mau diambil 40 hari salat yang diterima. Jadi nanti di akhirat minus, bukan yang itu minus. Nah, amalan yang lain tergantung salat. Tidak boleh salat, kuliah, siwahan. Nah, punya benar sendiri banget tidak boleh. Jadi kalau sholat diterima, yang lain amalannya diterima. Kalau sholatnya tidak diterima, maka yang lain juga tidak diterima. Bayangkan, untuk sholat makbul seumur hidup tidak pernah. Karena ketika sekali makbul, itu maksum. Pasti. Dalilnya apa? Ayat Quran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kamu sholat itu mencegah kemungkaran. Allah Jadi kalau sholatnya diterima, ucapannya benar, politiknya benar, organisasinya benar, apa lagi? Sosialnya benar. Jadi ayah jadi kepala matanya benar, jadi kepala arisannya itu enggak tuh. Dijamin itu. Katanya itu aja lebih hati Allah untuk mengetahui sholat kita diterima enggak gampang. Kalau orang kita dibuat macam itu miliar. Dan nanti gibah sekali itu nanti kalau kita tidak dimaafin itu 40 hari salat yang diterima tidak ini. Dan kita satu saja salat, jangan sehari satu salat belum pernah diterima. Barangkali seumur hidup kita tidak akan pernah diterima. Karena kita mengandalkan maaf Tuhan. Nah itu, mengandalkan maafnya, syafaat, ahli bait segala macam. Itu syafaat, itu maksudnya ahli bait mengasih syafaat. Kalau kamu jatuh, usahakan itu masih mungkin. Kalau bisa kamu mensyafaati orang, bukan mengandalkan syafaat, mensyafaati orang kalau bisa. Itu dikatakan dalam hadis, tapi bisa mensyafaati sekian orang Syi'i yang hakiki. Ini hadisnya dari anak. Hadisnya ya Syi'i gitu, kurang lebih bisa mensyafaati 100 keluarganya. Kalau orang Syi'i, kalau nggak salah 40 keluarganya bisa syafaat gitu. Ya, dasarnya apa? Sholat jangan lupa. Nah, jadi testernya gampang, testernya untuk listrik ada ini ada itu apa enggak, pakai tester kalau hidup lampunya itu. Jadi testernya untuk sholat kita, silahkan kita cari, kita tengoklah hati kita masih hasil, hati kita masih ada takaburnya, mulut kita masih ada gibahnya, tidak ada dustanya, segala macam. Sallu ala Nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang terkena dengan hadisnya, lakukan kasih.
Seandainya aku tidak mendapat apa-apa kecuali ini, ya doa Nabi itu cukup. Ini saja. Ini yang diberikan. Jadi ketika orang Basri ini melihat Imam Sadiq ini orang yang waliullah, senyumnya Imam Sadiq, senyumnya siapa? Senyumnya Allah. Ridhonya Imam Sadiq, ridhonya siapa? Ridhonya Allah. Nah itu. Jadi bukan berarti dia terus berhenti mencari ilmu ketika dia mengatakan seandainya aku tidak mendapatkan kecuali ini cukup. Itu bukan terus putus asa dari ilmu, bukan. Karena ini waliullah, senyumnya tidak main-main. Kecuali di depan pemerintahan yang boleh, barangkali kajian, dia ada orang kajian di dalam rumah sendirian. Nah ketika senyum itu senyumnya Tuhan. Ketika ada lagi tak diminta terus mengatakan Gafarallahu. Nah itu Allah, itu maksudnya Allah mengampuni kamu. Jadi kalau dalam ayat Tubu ilallah innahu ghafurur rahim, bertaubatlah kepada Allah sesungguhnya dia Maha Pengampun. Itu bukan memberi kabar itu. Jadi maksudnya Allah tubu ilallah, kamu akan diampuni gitu. Seperti innallah sami'u doa, Allah mendengar doa. Itu bukan memberi berita. Sami'u doa jadi mengabulkan doa. Jadi ketika ghafarallahu laka, nah ketika wali yang bicara, nanti ridha Tuhan ghafarallahu. Jadi Allah sudah mengampuni kamu, itu maksudnya. Ghafarallahu laka, jadi Allah telah mengampuni kamu. Nah ini doa orang Basri, kan begini seperti makanya cukup kita pilih. Setelah itu, summa rasa summa qala ma mas'alatun. Bilang lagi karena tidak menjawab orang Basri apa masalah itu. Yang sejak kemarin ini ketemu macam itu. Karena bicara sendiri dalam hati tak lagi masalah itu apa masalahnya. Tapi itu soal juga an ya'tika qalbak alayya wa yarzuqani min ilmi wa arju an Allah ta'ala ajabani fi syarif. Allah meminta kepada Allah supaya membuat hatimu lembut kepadaku, kemudian memberiku ilmu, sebagian ilmumu, dan aku mengharap dari Allah supaya yakni Allah menerima doaku yang untuk syarif yang anak doakan berkenaan dengan aku, supaya aku berlembut hati menjadi anak. Faqala ya Aba Abdullah laisa ilmu bitta'allum. Nah ini yang menemukan juga isinya. Tapi tadi itu sarahannya itu. Nah hadisnya di sini. Tadi yang anak katakan harus suci segala macam. Nah nanti hadis ini. Ya faqala ya Aba Abdullah. Imam Abu Abdullah. Jadi julukan maksudnya dia Abu Abdullah. Jadi imam yang mendapatkan julukan Abu Abdullah dia. Yang julukan Abu Abdullah Imam Hasan, Imam Husain dan Imam Sadiq. Tapi yang ya Abu Abdullah di sini orang Basri, bukan Abu Abdullah Imam Sadiq. Abu Abdullah berkata, ya Abu Abdullah. Abu Abdullah berkata kepada Abu Abdullah yang satunya Imam Basri. Faqala ya Abu Abdullah laisa ilmu bitta'allum. Ya Abu Abdullah, ketahuilah orang Basri bahwa ilmu itu tidak dengan belajar, tidak dengan istilahnya diskusi, tidak dengan istilahnya ajar mengajar. Inna huwa nurun la ta'uti qalbiman yuridullahu tabaraka wa ta'ala an yahdiyahu. Sesungguhnya ilmu itu kan dikatakan ilmu itu tidak dengan ajar, tapi ilmu itu adalah cahaya yang istilahnya akan diberikan oleh Allah kepada yang ia kehendaki, yang Allah yang akan diberikan kepada hati seseorang oleh Allah yang dikehendaki untuk diberi hidayah. Jadi kalau itu nggak ngaji, lalu itu. Dia maksudnya saja, ilmu yang sesungguhnya itu bukan yang dipelajari. Jadi yang kamu belajar itu bukan ilmu. Apa? Teori ilmu kalau kita mau pakai istilah. Jadi namanya ilmu mantik itu bukan ilmu. Kalau dalam istilah hadis ini, tapi itu apa? Wasilah untuk ilmu. Sebab ilmu itu jadi yang diamalkan. Karena ini begitu, sebagaimana Imam Ali tadi mengatakan al-alim bila amal, yaitu alim, orang alim tidak beramal, tidak alim dia. Jadi al-ilmu dari bitta'allum maksudnya bukan ilmu tidak didapat dengan belajar mengajar, bukan, tetapi ilmu yang dimaksudkan dalam agama yang nur, yang diamalkan itu tidak dengan belajar, yang tidak dengan belajar. Dengan apa? Dengan niat, hati, ketulusan dan amalan. Diamalkan. Nah, memang amalannya bagaimana? Ya belajar. Jadi yang belajar itu bukan ilmu sesungguhnya. Apa? Teori ilmu. Ilmu ini adalah ilmu tidak istilah itu. Ilmu ini yang nur itu, yang diamalkan itu.
Jadi yang kita ngaji ini apa? Bukan ilmu, tapi apa? Teori untuk dapat ilmu. Memang secara bahasa sekarang ini sudah disebut ilmu, secara nanti juga filsafat disebut ilmu. Tapi yang dimaksudkan hadis ini, ilmu ini punya istilah sendiri. Sekalipun tidak bertentangan istilahnya, yang kalau ilmu yang sesungguhnya di hadapan Allah yang berada, dan ilmu yang diamalkan. So, inna huwa nurun ya ta'ufika dengan yuridullahu tabaraka wa ta'ala an yahdiyahu. Kan Arab al-ilmu faslub awalan fi nafsik hakikatan ubudiyah. Kalau kamu ini ilmu sungguh-sungguh, maka pertama kali carilah hakikat pengabdian kepada Allah. Hakikat ubudiyah, pengabdian. Bukan hanya ubudiyah salah, pengabdian. Tidak bohong, tidak gibah, tidak bakhil. Apa saja, tutup aurat, di antara semua bilang tidak aniaya berorang. Ubudiyah ya kan pengabdian dalam seluruh kehidupan. Itu awalan. Fatlub awalan fi nafsik hakikatul ubud. Carilah dalam ilmu apa rahasia pengabdian pada Allah. Watlubil ilma bisti'malihi. Jadi carilah ilmu dengan semangat apa? Pengabdian tadi. Jadi ilmu yang bukan dita'alum, ilmu yang nurun, itu berarti yang apa? Yang diamalkan. Karena apa? Sebelum mencari ilmu, carilah semangat pengamalan. Itu maksudnya. Carilah rahasia pengabdian, yakni mengamalkan. Mengabdi, yakni ngamalin. Ini dalam segala gerak-gerik kita. Bukan salah, bukan hebat. Dalam seluruh gerak-gerik kita. Nah, itu. Jadi carilah rahasia itu dalam dirimu. Ada enggak? Kalau enggak ada, jangan cari ilmu dulu. Itu maksudnya ilmu. Jadi kalau kamu tidak semangat untuk ngamalin, jangan cari. Sebab ilmu nurun. Kalau yang dicari itu teori ilmu, malah jadi bumerang. Ini carilah semangat. Tapi kalau terus diri jangan mencari terus tidak belajar dulu belajar. Enggak. Jadi sudah kadang kita terima syariah segala macam, sudah ngerepotin masjid ya. Ya sekarang lah cari juga gitu. Sekarang yang sebelumnya macam kalau tidak ngamalin, dicari rahasia ubudiyah. Jadi maksudnya gimana? Ya ini aku ada semangat tak untuk ngamalin. Kalau enggak ada, carilah, minta ke Rasul Tahliah Maksumah, ke Imam Ridho, Rasul ke Aina, ke Imam Zaman berkhusus, karena itu yang memegang istilahnya bangku pemerintahan alam dunia dan akhirat sekarang ini segala macam, Alifatullah. Ya itu mintalah kepada beliau, Rasul kepada beliau, supaya apa? Ada semangat pengamalan. Ketika sudah ada semangat pengamalan, aku mau mengamalkan ilmuku. Carilah ilmu dengan hal ini. Maksudnya itu, fatlubul ilmu bisti'malihi. Carilah ilmu dengan semangat apa? Itu tadi hakikatan ubudiyah itu. Wastaghfirullah yufhinka atau yufhinka. Mintalah kepahaman kepada Allah, setelah itu maka Allah akan memahamkan kepadamu. Jadi awal cari rahasia semangat pengabdian, yakni semangat pengamalan. Setelah itu, ketika sudah ada, carilah ilmu dengan ilmu dari dengan semangat istilahnya pengamalan tadi. Mintalah setelah itu kepada Allah, berdoalah supaya Allah memahamkan kamu. Di mana pemahaman di luar ilmu ya, Allah nanti akan memahamkan kepada kamu. Nah setelah paham, untuk jadi ilmu apa? Diamalkan. Sekian dulu. Yang berumur alhamdulillah ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, jadi kan ada koordinatnya, ada tambahnya tadi. Bukan ilmu kan? Jadi ilmu itu tidak dengan pelajaran. Tapi di sini ilmu apa? Ilmu ya ini semangat pengamalan itu, kan gitu. Ilmu ya ini semangat pengamalan terhadap ilmu itu, ilmu dari maksudnya. Jadi ilmu yang dia sesungguhnya wahai Allah, maksudnya ilmu yang sesungguhnya, yang diamalkan itu. Nah itu tidak bisa didapat dengan belajar mengajar. Maksudnya apa? Mengamalkan ilmu tidak bisa dengan mengajar, harus dengan belajar, harus dicari dalam dirimu dan sucikan dirimu semua punya semangat untuk mengamalkan ilmu. Setelah ada semangat ilmu, carilah ilmu. Yang maksudnya ilmu baru ini. Itu kan nyari. Jadi nyari diskusi, debat. Seperti sekarang kan dalam angka segala macam. Untuk tadi apa namanya? Kalau tidak salah Yulbaidani atau
apa itu? ACT kalau nggak salah. Itu menyebutkan hadis orang yang mencari ilmu setiap istilah menjadi negari ya. Berarti naik rahbar yang diwakilkan ketua kantor hamba itu Muhammad Burdainani. Nah, itu menyampaikan hadis orang yang menuntut ilmu setiap langkahnya itu sama dengan 1 tahun ibadah. Jadi puasa setahun, tahajud setahun, zikir setahun, apa saja ibadah yang dia dibayarkan setiap langkah. Nah, tapi ingat, yang setiap langkah yang seperti ini, kalau ini yakin betul pahalanya itu jadi terlimpahkan kepada kita, hati-hatinya apa? Menurut ilmunya dengan semangat tadi, yakni semangat ubudiyah, yakni semangat mengamalkan. Jadi nyari ilmu tidak lain kecuali untuk diamalkan. Tabligh menabiah itu bukan dosa, itu kewajiban. Kamu belajar jadi antum belajar di kom atau antum tidak belajar di kom, kalau antum tahu ada orang misalnya salah, harus dinasihati orang itu. Tidak boleh nunggu di kom. Istilahnya adalah, nah, jadi amar ma'ruf orang mau membantu, ini racun, jangan minum. Bukan lagi wajib dinasihati gitu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu bukan yang tadi kewajiban. Kita orangnya kita selalu memaafkan satu sama lain, tak usah meminta kalau perlu. Jadi kalau melihat aibnya kita langsung saja memaafkan. Kami juga kalau melihat insya Allah begini setan jadi lemah. Setan jadi gagal programnya. Tapi kalau kita saling benar-benar setan mengenai bantuan saya. Ya Allah,